Di tengah keramaian Bandara Soekarno-Hatta, tak ada yang menyangka bahwa pertemuan tak sengaja antara seorang wanita cantik asal Korea dan seorang pria biasa yang bekerja sebagai supir truk kargo akan mengubah takdir hidup mereka selamanya. Dari rasa penasaran yang muncul, hingga hati yang perlahan berbicara, ikatan yang tak terduga ini akan membawa mereka pada perjalanan cinta yang penuh tantangan. Apakah cinta benar-benar bisa melampaui segala perbedaan? Mari simak kisahnya. Dan jangan lewatkan setiap detik perjalanan mereka yang penuh kejutan. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Di sebuah hari yang cerah, di Bandara Soekarno-Hatta yang sibuk, seorang wanita cantik asal Korea, bernama Jiang, tampak sedang duduk di ruang tunggu, memandang dengan tatapan kosong ke arah jendela besar yang menghadap landasan pacu. Tentu saja, dirinya bukanlah seorang wisatawan biasa. Jiang adalah seorang janda muda yang baru saja berduka, kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis. Ia datang ke Indonesia untuk mencoba memulai hidup baru, jauh dari kenangan kelam yang menyakitkan. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Saat itu, seorang pria bertubuh kekar namun sederhana, bernama Adi, tampak melintasi ruang tunggu. Pekerjaannya sebagai supir truk kargo di bandara sudah bertahun-tahun dijalaninya, dan hari itu ia sedang menunggu giliran untuk mengangkut barang ke luar negeri. Pakaian serba biru dengan logo bandara jelas menunjukkan profesinya. Meski tampak kasar dari luar, ada sesuatu yang lembut dalam sorot matanya, seolah ada cerita yang tak terucapkan di baliknya. Tanpa sengaja, langkah kaki Adi membawa dirinya mendekat ke arah Jiang yang sedang duduk sendiri. Ada yang aneh di hati Adi saat pertama kali melihatnya. Ada rasa ingin tahu yang muncul begitu saja. Namun, Jiang yang sedang tenggelam dalam pikirannya tidak menyadari kehadiran pria itu. Perjalanan waktu di bandara yang penuh dengan aktivitas membawa mereka lebih dekat tanpa sengaja. Adi, yang tampak bingung dengan kedatangan banyak orang asing, mendekat pada Jiang yang sedang memandang ponselnya dengan wajah muram. Hati Adi tergerak melihat wanita itu tampak begitu sendirian. Tanpa ragu, ia menghampiri Jiang dan mencoba membuka percakapan. "Hai, maaf kalau saya mengganggu, tapi sepertinya kamu baru pertama kali ke sini, ya?" Adi bertanya dengan suara yang lembut, meski sedikit canggung. Jiang menoleh, terkejut dengan suara itu, dan matanya bertemu dengan mata Adi. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Jiang tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatnya merasa nyaman. "Iya, benar. Saya baru pertama kali ke Indonesia." "Semua terasa asing," jawab Jiang dengan suara pelan, masih tampak sedikit bingung. "Tenang saja. Saya sering keluar negeri karena pekerjaan. Kalau butuh bantuan, saya bisa bantu," kata Adi, memberikan senyum ramah. Ada kehangatan dalam senyuman itu yang membuat Jiang merasa sedikit lega. Mereka pun mulai berbicara lebih lama. Adi menceritakan pekerjaannya sebagai supir truk kargo, sementara Jiang menceritakan kehidupannya yang penuh duka. Tanpa mereka sadari, percakapan ini menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Namun, meski percakapan ini terasa ringan, ada ketegangan yang tersembunyi di dalamnya. Jiang merasa terhubung dengan Adi, tapi hatinya juga dipenuhi dengan keraguan. Seorang pria yang jauh lebih sederhana, tak sebanding dengan kehidupannya yang telah terbiasa dengan kemewahan. Apakah mungkin ada cinta di antara mereka? Dan yang lebih rumit lagi, bagaimana jika ia harus meninggalkan segala yang pernah ia kenal demi mengikuti hatinya? Pertemuan yang seharusnya hanya sebuah perbincangan singkat, malah berlanjut lebih lama. Hari itu, mereka berdua menghabiskan waktu lebih banyak daripada yang mereka perkirakan, berbicara tentang kehidupan, cinta, dan takdir. Adi merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Jiang, sesuatu yang membuatnya ingin melindunginya. Sementara Jiang, meskipun hatinya terluka, mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Saat tiba waktunya untuk pergi, Adi menyadari bahwa ada perasaan yang baru saja tumbuh di dalam hatinya, meski ia tidak tahu harus menyebutnya apa. Begitu juga dengan Jiang, yang berjalan menuju pesawat dengan hati yang penuh kebingungannya sendiri. Namun, takdir berkata lain. Di luar dugaan mereka, pertemuan singkat itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, cinta yang tak terduga,
dan keputusan besar yang harus diambil. Dan siapa sangka, cinta mereka akan membawa Jiang pada keputusan yang sangat besar dalam hidupnya. Sebuah langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pertemuan pertama yang penuh kehangatan itu, Jiang kembali ke Korea dengan perasaan campur aduk. Hatinya penuh dengan kebingungan. Dan meskipun ia mencoba untuk menutupinya, perasaan itu terus menghantui setiap langkahnya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Adi muncul di pikirannya, dengan senyum hangat yang selalu ia ingat. Namun, ia tahu bahwa kehidupan yang ia jalani selama ini tidaklah semudah itu. Seperti yang sudah ia duga, dunia di Korea tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Ia kembali ke rumah yang sepi, memandang foto suaminya yang telah meninggal, dan merasakan seolah-olah dirinya terperangkap dalam kenangan yang tidak bisa ia lepaskan. Jiang merasa kesepian, meskipun dikelilingi oleh segala kemewahan yang dulu ia anggap penting. Namun, kini semua itu terasa kosong. Hari-hari berlalu, dan Jiang berusaha menjalani kehidupannya dengan normal. Namun, setiap kali ia berada di rumah atau di tempat yang sepi, pikirannya selalu kembali pada Adi. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan, dan ia pun mulai mempertanyakan apakah kehidupan yang ia jalani selama ini benar-benar membuatnya bahagia. Sementara itu, Adi kembali ke rutinitas sehari-harinya. Ia merasa hidupnya sederhana, bahkan terlalu sederhana, jika dibandingkan dengan wanita seperti Jiang. Namun, ia juga tak bisa melupakan pertemuan singkat mereka. Adi tidak pernah bisa membohongi dirinya sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dirinya pada Jiang. Tetapi, ada rasa ragu yang menghalangi. Ia tak pernah membayangkan bahwa cinta bisa datang begitu tiba-tiba, apalagi dengan seorang wanita yang jauh berbeda darinya. Hingga satu hari, tanpa diduga, Adi menerima pesan dari Jiang. "Adi, apakah kita bisa berbicara lagi?" Begitu saja, pesan itu tiba tanpa peringatan. Jiang merasa bahwa ia tak bisa lagi menyangkal perasaannya. Meskipun ia tahu bahwa perasaan ini datang dengan risiko besar, ia merasa ada yang mengikatnya pada pria ini. Ada sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Meskipun perbedaan budaya dan latar belakang mereka begitu besar, mereka pun sepakat untuk bertemu kembali. Kali ini, mereka bertemu di sebuah kafe di Jakarta, jauh dari keramaian bandara yang pertama kali mempertemukan mereka. Adi merasa gugup, dan begitu juga Jiang. Ada perasaan canggung yang tak terelakkan, namun di sisi lain, mereka merasa seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal. Setelah beberapa menit berbicara ringan, Jiang akhirnya mengungkapkan apa yang ia rasakan. "Adi, aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku hidup di Korea, dengan segala yang aku miliki. Tapi entah kenapa, setelah bertemu denganmu, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku ingin mencoba." Adi yang mendengarnya hanya terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Namun ia tahu bahwa kehidupan mereka berdua tidak akan mudah. "Aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda tentangmu, Jiang. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang supir truk kargo biasa. Hidupku sederhana. Aku tidak tahu apakah kita bisa bersama, tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk lebih mengenalmu." Mereka saling menatap. Ada kejujuran dalam mata mereka yang membuat suasana menjadi lebih intim. Mereka berbicara lebih dalam, tentang hidup, tentang kesepian yang mereka rasakan, dan tentang perasaan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Jiang merasa lega bisa membuka perasaannya, dan Adi merasa bahwa perasaan itu bukan hanya sekadar hasrat atau rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai berkembang. Namun, Jiang tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ia jalani begitu saja. Ada banyak hal yang harus ia pertimbangkan, terutama statusnya sebagai seorang janda asal Korea dan perbedaan agama yang mencolok. "Aku harus jujur padamu, Adi. Aku seorang Muslim, dan meskipun aku telah lama hidup jauh dari agama, aku tahu bahwa ini akan menjadi halangan besar bagi kita." Adi terdiam, namun ia merasakan bahwa itu bukanlah halangan yang tidak bisa diatasi. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Jiang. Tapi, jika kamu benar-benar ingin melanjutkan perjalanan ini, aku siap mendukungmu." Saat itulah Jiang merasa ada sesuatu yang besar dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa semakin yakin bahwa perasaannya terhadap Adi bukan sekadar perasaan sementara. Mungkin inilah saatnya untuk benar-benar memulai hidup baru. Namun, untuk itu,
ia harus menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah keputusan besar yang harus diambil. Hari demi hari, Jiang merasa semakin bingung dengan perasaannya. Pertemuan-pertemuan mereka menjadi lebih sering, dan meskipun ada perasaan cemas yang selalu menggelayuti hati, ia merasa semakin kuat ketika berada bersama Adi. Hatinya semakin terbuka, namun pikirannya penuh dengan keraguan. Adi adalah sosok yang jauh berbeda dari suaminya yang dulu, dan jauh dari apa yang ia kenal sebelumnya. Namun, ada sesuatu dalam diri Adi yang membuatnya merasa diterima. Sesuatu yang tidak bisa ia temui di kehidupan glamor yang ia jalani di Korea. Sementara itu, Adi merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai menilai hidupnya dengan cara yang berbeda. Kehadiran Jiang membuatnya berpikir bahwa mungkin ada sesuatu lebih dari sekadar rutinitas harian yang monoton. Namun, ia juga tahu betul bahwa perbedaan besar antara mereka, baik dalam hal latar belakang, agama, dan status, akan menjadi tantangan besar bagi keduanya. Adi selalu berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal itu terlalu dalam. Namun semakin lama ia menyadari bahwa ia harus siap untuk apapun yang akan terjadi. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk berdua di sebuah taman di Jakarta, Jiang mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Adi, aku tahu ini tidak akan mudah. Aku harus membuat keputusan besar. Aku sudah lama merasa kosong dalam hidupku, dan aku tahu aku harus melangkah ke arah yang baru. Aku ingin menjadi mualaf. Adi menatapnya dengan mata yang terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Kamu serius? Tanya Adi. Suaranya sedikit gemetar karena terkejut. Ya, jawab Jiang dengan mantap. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam hidupku. Tapi aku juga tahu bahwa jika aku ingin berada di sisimu, jika aku ingin menjadi bagian dari dunia yang lebih sederhana ini, aku harus menerima jalan ini. Aku harus lebih memahami agama yang kamu anut. Adi merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang akan sampai pada titik ini. Baginya, keputusan untuk masuk Islam adalah hal yang sangat besar. Dan meskipun ia sangat mendukung Jiang, ia juga tahu betapa beratnya keputusan itu. Kamu tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diambil dengan enteng, kan? Kata Adi, mencoba memastikan bahwa Jiang memahami sepenuhnya. Ya, aku tahu, jawab Jiang dengan senyum kecil. Tapi aku merasa ini adalah bagian dari perjalanan hidupku yang baru. Aku siap untuk menjalani ini, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Adi merasa kagum dengan tekad Jiang, namun ia juga merasa terharu. Ia tak pernah membayangkan bahwa wanita yang begitu asing baginya pada awalnya, kini bisa berada pada titik yang begitu dekat dengan hatinya. Aku akan mendukungmu, Jiang, kata Adi, dengan mata yang berbinar penuh perhatian. Jika ini adalah yang kamu inginkan, aku akan ada di sana untukmu, apapun yang terjadi. Keputusan Jiang untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang datang begitu saja. Ia mulai belajar lebih banyak tentang agama yang Adi anut, membaca Al-Quran, dan mendalami ajaran-ajaran Islam dengan tekun. Tentu saja, itu bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Di Korea, keluarganya yang terhormat dan teman-temannya akan terkejut dan kecewa. Namun, semakin ia mendalami agama ini, semakin ia merasa damai dalam hatinya. Selama perjalanan ini, Adi terus berada di sampingnya. Setiap kali Jiang merasa cemas atau takut, Adi selalu memberikan dukungan yang ia butuhkan. Adi mengajarkannya tentang Islam, mengenalkan jiwa-jiwa yang baik, dan memberinya ruang untuk belajar dan berkembang. Jiang merasa semakin dekat dengan Adi, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar membuatnya merasa diterima dengan segala kekurangannya. Namun, meskipun Jiang merasa semakin mantap, ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang sulit. Keluarganya di Korea akan sangat terkejut, bahkan mungkin menentang keputusan besar ini. Bagaimana jika mereka tidak menerima perubahan ini? Bagaimana jika mereka tidak lagi mendukungnya setelah ia memeluk agama Islam? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya. Tetapi, Jiang juga tahu satu hal. Perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Adi sangatlah kuat. Adi bukan hanya pria yang mengajarinya tentang kehidupan yang lebih sederhana, tetapi juga seseorang yang memberikan rasa aman, tempat ia bisa merasa diterima tanpa adanya penghakiman. Di balik setiap keraguan, ia tahu bahwa ia siap melangkah ke masa depan yang baru, bersama Adi. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama, Jiang,
kata Adi suatu malam ketika mereka duduk bersama, memandang bintang-bintang di langit. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi kita tidak sendiri. Kita punya satu sama lain. Jiang tersenyum lembut, perasaan penuh harapan tumbuh dalam dirinya. Ia sudah membuat keputusan besar, dan ia tahu jalan yang akan ditempuh tidak akan mudah. Namun, ada satu hal yang pasti. Ia akan menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan dan cinta, bersama Adi, pria yang memberinya keberanian untuk berubah. Beberapa minggu berlalu sejak Jiang memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mulai menjalani kehidupannya dengan cara yang berbeda. Setiap hari, ia membaca Al-Quran lebih banyak, memperdalam pengetahuannya tentang Islam, dan berlatih sholat dengan penuh keyakinan. Adi selalu berada di sisinya, memberikan dukungan tanpa syarat. Namun Jiang tahu bahwa perjalanan ini masih penuh dengan tantangan. Namun, ada satu hal yang belum ia hadapi, keluarganya di Korea. Jiang telah mencoba menghubungi keluarganya melalui video call beberapa kali, tetapi selalu ada rasa takut yang menghantuinya. Apa yang akan mereka pikirkan tentang keputusannya ini? Bagaimana mereka akan menerima perubahan besar dalam hidupnya? Sementara itu, Adi merasa cemas. Ia tahu bahwa Jiang akan menghadapi banyak penolakan, terutama dari keluarganya yang sangat tradisional dan terikat pada keyakinan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah perjalanan yang harus mereka lalui bersama. Adi selalu meyakinkan Jiang bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap mendukungnya. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di rumah Adi yang sederhana, Jiang membuka percakapan dengan hati yang berat. Adi, aku merasa harus berbicara dengan keluargaku. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari mereka. Mereka perlu tahu tentang keputusanku untuk memeluk Islam, tapi aku takut mereka tidak akan mengerti. Adi menatapnya dengan lembut, merasakan kecemasan yang sama. Aku tahu itu tidak mudah, Jiang. Tapi kamu sudah mengambil langkah besar, dan aku percaya mereka akan melihat ketulusanmu. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi langkahmu. Jiang menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus melakukan ini. Aku harus memberitahukan mereka. Mereka adalah keluargaku, dan meskipun mereka mungkin kecewa, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku harus jujur. Setelah berbicara dengan Adi, Jiang merasa lebih siap untuk menghadapi keluarga. Ia memutuskan untuk menghubungi ibunya di Korea dan menjelaskan semuanya. Ketika telepon video terhubung, wajah ibunya muncul di layar, tampak terkejut dengan panggilan mendadak dari anaknya. "Ibu, ada hal penting yang perlu aku ceritakan," kata Jiang dengan suara sedikit bergetar. "Aku tahu ini akan mengejutkanmu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku telah memutuskan untuk memeluk Islam." Ibunya terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada yang penuh kekhawatiran. "Apa maksudmu, Jiang? Kenapa tiba-tiba kamu melakukan ini? Apa yang terjadi padamu?" Jiang menatap kamera dengan penuh keyakinan. "Aku sudah memikirkannya dengan matang. Ibu, aku merasa ini adalah jalan yang benar untuk hidupku sekarang. Aku bertemu dengan seseorang yang mengajarkan aku banyak hal, dan ini bukan hanya tentang agama. Ini tentang hidup yang lebih sederhana, tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri." Ibunya terdiam, jelas terlihat terkejut dan bingung. "Tapi kamu tahu, Jiang, keluarga kita sudah lama memegang tradisi. Kami tidak pernah bisa menerima perubahan seperti ini begitu saja. Apakah kamu yakin ini yang terbaik untukmu?" Jiang merasakan hatinya terbelah. Ia tahu bahwa ibunya mencintainya, tetapi ia juga tahu bahwa ibunya tidak mudah menerima perubahan besar ini. "Aku tahu ini sulit, Ibu. Tapi aku ingin hidupku punya makna yang lebih. Aku ingin menjadi diri sendiri, dan aku percaya ini adalah langkah yang benar." Ada hening yang panjang di seberang telepon. Jiang menunggu dengan cemas, berharap ibunya akan mengerti. Namun, ibunya akhirnya berbicara dengan nada yang penuh kekhawatiran. "Kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya, Jiang. Jika kamu benar-benar memilih jalan ini, kamu harus siap menghadapi penolakan dari keluarga dan mungkin dari orang-orang yang pernah mendukungmu. Aku tidak tahu apakah kita bisa menerima ini." Air mata mulai mengalir di wajah Jiang, namun ia tetap berusaha tegar. "Aku sudah siap, Ibu. Aku ingin menjalani hidup ini dengan jujur pada diriku sendiri. Aku tahu ini berat, tetapi aku berharap kamu bisa memahami keputusan ini, meskipun tidak mudah."
Setelah panggilan itu, Jiang merasa hancur. Ia tahu bahwa ibunya belum menerima keputusannya. Dan mungkin itu akan memakan waktu yang lama untuk bisa menerima kenyataan ini. Namun, di sisi lain, ia merasa lebih yakin daripada sebelumnya. Ia telah berbicara dengan jujur, dan kini tinggal menunggu waktu untuk melihat bagaimana keluarga akan menerima perubahan ini. Adi tetap di sisinya, memberikan dukungan tanpa henti. Aku tahu ini tidak mudah, Jiang, kata Adi lembut. Tapi aku percaya kamu kuat. Kita akan melalui ini bersama. Malam itu, Jiang duduk sendiri di balkon rumah Adi, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Banyak yang harus ia hadapi, banyak yang harus ia buktikan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ia akan menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan dan cinta, meskipun tantangan besar menghadang di depan mata. Hari-hari berlalu, dan Jiang semakin merasakan betapa perjalanannya menuju perubahan hidup ini bukanlah sesuatu yang bisa diprediksi. Di luar dukungan Adi yang selalu setia, dunia di sekitarnya mulai tampak berbeda. Keputusan untuk memeluk Islam, meskipun diambil dengan tekad yang bulat, ternyata membuka lebih banyak pintu kesulitan yang harus dihadapi. Meskipun ia merasa damai dengan dirinya sendiri, ketegangan antara Jiang dan keluarganya semakin memuncak. Ibunya, yang awalnya tak bisa menerima keputusan Jiang, mulai mengirim pesan-pesan yang lebih keras. Keluarga besar yang dulu begitu menyayanginya, kini merasa terasingkan oleh pilihannya. Jiang merasa berat hati karena ia tak ingin memutuskan hubungan dengan mereka. Namun ia juga tak bisa mengabaikan apa yang ia percayai. Adi, yang melihat semua ini dari dekat, terus memberikan dukungan tanpa syarat. Namun, ia juga tahu bahwa semakin dalam Jiang terjerat dalam perasaan dan pergolakan batinnya, semakin besar tantangan yang harus mereka hadapi. Aku akan selalu ada untukmu, kata Adi, dengan senyum lembut, meskipun hatinya pun kadang merasa takut jika mereka tidak bisa menghadapinya bersama. Namun, Jiang mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Di satu sisi, ia ingin mendalami agamanya dan hidup dengan lebih tenang bersama Adi. Tetapi di sisi lain, ia merasa kehilangan hampir segalanya yang pernah ia kenal. Keluarganya yang dulu dekat, kini mulai menjauh. Teman-temannya pun tidak lagi menghubunginya seperti dulu. Jiang merasa sangat kesepian, meskipun selalu ada Adi di sampingnya. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Jiang duduk termenung di balkon rumah Adi. Suasana malam yang gelap dan tenang itu seolah menambah rasa kosong di dalam hatinya. Adi datang menghampirinya, duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Hanya ada suara hujan yang jatuh dengan riuh di sekitar mereka. Adi, kata Jiang perlahan, suaranya penuh dengan kelelahan dan keraguan. Aku tidak tahu lagi. Apa yang seharusnya aku lakukan? Aku merasa aku kehilangan semuanya. Aku berusaha menjalani ini dengan sebaik mungkin. Tapi kenapa semuanya terasa begitu berat? Adi memandangnya dengan tatapan lembut. Kita semua punya jalan yang berbeda. Jiang, tidak ada yang mudah. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan terkadang pilihan itu membawa kita ke tempat yang tak kita duga. Tapi satu hal yang pasti, aku di sini untukmu. Aku tidak akan pergi. Jiang menunduk, air matanya mulai menetes. Aku tahu, Adi. Tapi bagaimana jika keputusan ini benar-benar membuatku kehilangan semuanya? Aku takut jika aku harus memilih antara keluargaku atau kamu. Aku tidak bisa kehilangan mereka. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Adi meraih tangan Jiang, menggenggamnya dengan lembut. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menerima pilihan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjalani hidup ini dengan penuh kejujuran. Jiang menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku hanya ingin menemukan kedamaian. Adi, aku ingin merasa utuh kembali. Aku merasa seperti terperangkap antara dua dunia yang berbeda. Adi menatap Jiang dalam-dalam, kemudian berbicara dengan serius. Jiang, kamu tidak harus memilih antara keluargamu atau aku. Kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih untuk menjadi lebih baik, untuk hidup dengan apa yang kamu percayai. Dan jika kamu memilih untuk tetap bersama aku akan selalu mendukungmu. Tapi ingat, kamu juga harus siap dengan konsekuensinya. Jiang terdiam, berpikir sejenak. Kata-kata Adi mengingatkannya bahwa ia tidak boleh hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain.
Mungkin ini waktunya untuk belajar menerima dirinya sepenuhnya, dengan segala pilihannya. Ia bukan lagi Jiang yang dulu, yang terikat oleh norma-norma yang ditetapkan oleh keluarga dan masyarakat. Ia adalah wanita yang telah memilih jalannya sendiri. Di tengah keraguan dan kegelisahan yang terus mengganggu hatinya, Jiang mulai memutuskan untuk berbicara dengan lebih terbuka kepada keluarganya. Meskipun ia tahu itu akan menjadi percakapan yang sulit, ia ingin mereka tahu bahwa ia tetap mencintai mereka. Meskipun keputusannya untuk memeluk Islam adalah sesuatu yang mereka tidak bisa terima dengan mudah. Pada suatu malam, Jiang menghubungi ibunya lagi. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk percakapan yang sulit ini. "Ibu, aku ingin kamu tahu bahwa aku tetap mencintaimu. Aku tahu kamu mungkin marah atau kecewa, tapi aku ingin hidup dengan jujur pada diriku sendiri. Aku harap kamu bisa memahami pilihanku, meskipun itu sulit." Suasana hening di seberang telepon. Jiang menunggu dengan hati yang berdebar. Kemudian suara ibunya terdengar pelan, namun penuh dengan keharuan. "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Jiang. Tapi aku tetap ibu kamu, dan aku akan mencoba untuk mengerti." Jiang merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah ibunya benar-benar bisa menerima keputusannya, tetapi setidaknya ia tahu satu hal. Ia telah berbicara dengan jujur. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa sedikit lega. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketidakpastian. Namun, Jiang merasa bahwa ia sedang menuju arah yang benar. Ia semakin dekat dengan keyakinannya, semakin kuat dalam perjalanan ini. Apapun yang terjadi, ia tahu satu hal. Ia akan menjalani hidup ini dengan sepenuh hati. Adi ada di sampingnya, memberi dukungan yang tak ternilai. Mereka berdua memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan segala tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Setelah percakapan yang berat dengan ibunya, Jiang merasa seolah-olah ada beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Meskipun ibunya belum sepenuhnya bisa menerima keputusan besar yang diambilnya, setidaknya ia merasa ada secercah harapan. Setiap hari, Jiang terus menjalani hidup dengan lebih tegar, meskipun hatinya tetap dihantui dengan rasa cemas dan keraguan. Adi terus berada di sampingnya, mendukung tanpa henti. Namun, Jiang merasakan bahwa meskipun Adi sangat mencintainya, ada satu hal yang mulai menghantuinya. Kehidupan mereka, yang awalnya tampak penuh harapan, kini mulai terasa penuh dengan ketegangan. Ada hal-hal yang belum mereka bicarakan dengan terbuka, dan Jiang merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Jiang duduk di teras rumah Adi, memandangi matahari terbenam dengan tatapan kosong. Adi datang dan duduk di sampingnya. Mereka berdua hanya duduk dalam keheningan sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. "Ada apa, Jiang? Kamu terlihat begitu jauh?" tanya Adi, suaranya lembut namun penuh perhatian. Jiang menoleh padanya, wajahnya penuh dengan kebingungan. "Adi, aku mulai merasa ragu tentang semua ini. Aku tahu kita sudah melewati banyak hal bersama, tetapi aku merasa seperti ada sesuatu yang belum aku hadapi dengan jujur. Aku merasa terjebak antara dua dunia." Adi menghela napas dan memandang Jiang dengan serius. "Aku mengerti perasaanmu, Jiang. Terkadang kita harus menghadapi kenyataan yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus tetap berjalan. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi kamu harus yakin dengan langkahmu." Jiang mengangguk pelan, namun hatinya masih terasa bimbang. Ia tahu bahwa ia harus lebih jujur pada dirinya sendiri dan pada Adi. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Satu hal yang tidak bisa ia lepaskan, rasa takut akan konsekuensi yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, datanglah ujian besar yang tidak pernah mereka duga. Pagi itu, Jiang menerima telepon dari seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang perwakilan dari keluarga besar suaminya yang telah meninggal. "Apakah ini Jiang?" Suara di ujung telepon terdengar formal. "Kami ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting." Jiang terdiam sejenak. "Tentu, ada apa?" "Kami ingin memberitahumu bahwa kami memiliki hak untuk menuntut bagian dari warisan suamimu. Kami tahu bahwa kamu telah menikah lagi, tetapi kami merasa perlu untuk membereskan semua urusan ini, terutama setelah kematian suamimu." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Jiang. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa masalah warisan itu telah selesai sejak suaminya meninggal. Tetapi kenyataannya,
keluarga suaminya ternyata masih memiliki klaim atas harta yang ditinggalkan. Jiang merasa terkejut dan sangat cemas. Ia tak pernah mengira masalah warisan akan muncul kembali. Dan kali ini, masalah itu datang dengan cara yang sangat rumit. Setelah telepon itu berakhir, Jiang merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ia menceritakan hal itu kepada Adi, yang terlihat sangat terkejut. Apa maksud mereka dengan menuntut bagian warisan suamimu? Bukankah semuanya sudah jelas? Tanya Adi, bingung. Jiang menggelengkan kepala, merasakan rasa cemas yang semakin membuncah. Aku tidak tahu, Adi. Aku merasa seperti mereka ingin memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan sesuatu dariku. Mereka bahkan menyebut bahwa mereka berhak atas sebagian dari warisan, meskipun aku sudah lama berpisah dengan mereka. Adi menghela napas panjang, merasa tidak bisa berbuat banyak. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi, Jiang. Tapi, kita harus hadapi ini bersama. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya dengan baik. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Jiang mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang hak warisan dan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya mungkin tidak akan membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Malah, beberapa anggota keluarga besar suaminya mulai memberi tekanan padanya. Sementara itu, Adi yang bekerja sebagai supir truk kargo merasakan beban yang semakin berat. Meskipun ia ingin sekali membantu Jiang lebih banyak, ia tahu bahwa masalah ini lebih besar dari apa yang bisa ia selesaikan sendiri. Namun, ia berusaha memberikan dukungan dengan cara yang bisa ia lakukan, dengan selalu berada di samping Jiang, memberinya kekuatan dan ketenangan di tengah kekalutan yang mereka hadapi. Pada suatu malam, Jiang duduk bersama Adi di ruang tamu, memandang jauh keluar jendela. Hujan mulai turun dengan derasnya. Jiang merasa terhimpit antara tanggung jawab yang harus ia hadapi dan perasaan yang terus bertentangan di dalam dirinya. Adi, aku merasa semuanya semakin sulit. Mungkin aku tidak bisa menghadapi semua ini. Aku takut kehilangan semuanya, termasuk kamu. Adi meraih tangannya dan memegangnya erat. Jiang, kita tidak akan menyerah. Kita akan hadapi semuanya bersama. Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu di sini, apapun yang terjadi. Malam itu, meskipun Jiang merasa cemas dan penuh keraguan, ia tahu bahwa Adi adalah kekuatannya. Mereka berdua tahu bahwa ujian yang mereka hadapi jauh dari selesai, namun mereka siap untuk menjalani perjalanan ini bersama, terlepas dari betapa beratnya beban yang ada di depan mereka. Hari-hari semakin berat bagi Jiang dan Adi. Setiap langkah yang mereka ambil terasa penuh dengan ketidakpastian dan ujian. Masalah warisan dari keluarga suaminya yang telah meninggal semakin membebani Jiang, sementara keraguan yang menghinggapinya tidak kunjung mereda. Adi, yang sudah berjanji untuk selalu mendampinginya, berusaha keras agar Jiang tidak merasa sendirian, meskipun ia juga merasa tertekan oleh situasi yang semakin rumit. Namun, meskipun cobaan demi cobaan datang silih berganti, ada satu hal yang tetap jelas di hati mereka berdua, cinta mereka. Meskipun kehidupan mereka dipenuhi dengan perbedaan dan tantangan, Jiang dan Adi menemukan kekuatan di dalam hubungan mereka. Cinta itu yang membawa mereka tetap bertahan, bahkan ketika semuanya terasa hampir mustahil untuk dijalani. Suatu pagi, Jiang menerima surat resmi dari pengacara keluarga suaminya. Surat itu mengungkapkan bahwa mereka menuntut hak atas sebagian besar harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya, dengan alasan bahwa sebagai keluarga dekat, mereka berhak atas bagian tersebut. Jiang merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan terluka dan bingung semakin menghantuinya. Adi yang menerima kabar itu langsung datang untuk menenangkan Jiang. Kita harus melawan ini, Jiang. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Kita punya hak untuk melindungi apa yang menjadi hakmu, katanya dengan tegas. Meskipun dirinya hanya seorang supir truk kargo, ia merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan Jiang menghadapi ini sendirian. Namun, Jiang merasa dirinya semakin terpojok. Tapi bagaimana jika aku kalah dalam pertempuran ini? Bagaimana kalau keluarganya benar, dan aku kehilangan semua yang aku punya? Aku sudah cukup kehilangan segalanya. Adi, aku takut aku akan kehilangan kamu juga, katanya dengan suara gemetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Adi meraih tangan Jiang dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan pergi, Jiang. Aku ada di sini untukmu. Kita akan berjuang untuk ini bersama-sama.
Kita tidak akan menyerah. Meski begitu, Jiang merasa perasaan bersalah terus menggerogoti dirinya. Ia tidak hanya merasa takut menghadapi keluarga suaminya, tetapi juga takut bahwa keputusan untuk memeluk Islam mungkin telah membawa lebih banyak kesulitan daripada yang bisa ia bayangkan. Ia takut bahwa dalam usaha untuk menemukan kedamaian, ia justru membuat dirinya terperangkap dalam konflik-konflik yang lebih besar. Beberapa minggu kemudian, Jiang memutuskan untuk pergi ke Korea untuk bertemu langsung dengan keluarganya. Ia merasa bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk mencoba memperbaiki hubungannya dengan mereka. Adi mengantar Jiang ke bandara dengan hati yang penuh kekhawatiran. Adi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku tidak tahu bagaimana keluargaku akan menerimaku, atau apa yang akan terjadi dengan hak warisanku. Tapi aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku sudah merasa lebih kuat sekarang, kata Jiang, memandang Adi dengan penuh rasa terima kasih. Adi memeluknya dengan lembut. Aku selalu percaya padamu, Jiang. Apapun yang terjadi, kita akan bersama. Jangan khawatir, kita akan melalui ini. Jiang terbang ke Korea dengan perasaan yang campur aduk. Setibanya di sana, ia langsung menuju rumah keluarganya. Ibunya sudah menunggunya, dan ekspresi wajah ibunya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka berbicara dengan hati-hati, dan Jiang menjelaskan keputusannya untuk memeluk Islam. Ia juga mengungkapkan perasaannya tentang keluarga suaminya yang menuntut bagian dari warisan. Meskipun ada banyak ketegangan, ibunya akhirnya mengerti, meskipun dengan perasaan yang bercampur. Aku tahu ini sulit, Jiang. Aku tidak tahu apakah kami bisa menerima semua ini, tetapi aku tetap ibumu. Aku ingin kamu bahagia. Meskipun aku belum bisa sepenuhnya menerima keputusanmu, kata ibunya dengan suara lembut. Percakapan itu memberikan sedikit rasa lega di hati Jiang. Meskipun ibunya tidak sepenuhnya menerima pilihannya, setidaknya ia tidak lagi merasa terputus dengan keluarga. Namun, masalah warisan masih menjadi hal yang belum bisa diselesaikan. Keluarganya berkeras menuntut hak mereka, dan Jiang merasa berada di tengah-tengah sebuah pertempuran yang tak pernah ia harapkan. Pada akhirnya, Jiang memutuskan untuk melibatkan pengacara dan menyelesaikan masalah warisan dengan cara yang sah. Meskipun prosesnya memakan waktu, Jiang merasa lebih tenang karena ia tahu ia telah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan haknya. Adi terus mendampinginya, memberikan dukungan yang tak ternilai. Namun, saat Jiang kembali ke Jakarta setelah beberapa bulan di Korea, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia mendapatkan kabar bahwa Adi mengalami kecelakaan saat mengemudi truk kargo, dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Hati Jiang hancur seketika, dan ia berlari ke rumah sakit, berdoa agar Adi bisa selamat. Saat sampai di rumah sakit, Jiang melihat Adi terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh luka. Ia menangis, memegang tangan Adi dengan erat. Adi, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bisiknya, tangisannya pecah. Adi membuka matanya perlahan dan tersenyum lemah. Aku janji, Jiang. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Jangan pernah ragu. Momen itu menjadi titik balik bagi Jiang. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan, cinta yang mereka miliki adalah kekuatan terbesar yang bisa mereka andalkan. Mereka berdua sudah melewati begitu banyak rintangan, dan Jiang tahu bahwa dengan Adi di sisinya, mereka bisa menghadapinya bersama. Epilog. Cinta mereka memang tidak mudah, tetapi mereka berhasil melewati ujian yang begitu berat. Jiang dan Adi, meskipun penuh dengan tantangan, memilih untuk terus berjalan bersama, melawan segala rintangan yang menghadang. Dan meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, mereka tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka akan mampu menghadapinya.